Kasus kopi sianida. 7 hal yang bikin Otto Hasibuan yakin Jessica Wongso tak bunuh Mirna Salihin. Buntut film High School Murder, Kopi and Jessica Wongso seperti tidak ada habisnya. Mendengar aneka pendapat yang disampaikan berbagai pihak, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan kembali angkat bicara. Dalam bincang-bincang bersama Dr. Richard Lee, Otto Hasibuan mengungkap sejumlah poin yang dapat membantah bahwa Jessica Wongso melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Namun, alih-alih menjadi bahan pertimbangan, bukti-bukti krusial itu justru tidak dihiraukan selama proses persidangan kasus yang akrab disebut kopi sianida tersebut. Pada akhirnya, Jessica Wongso tetap didakwa sebagai pembunuh berencana atas Mirna Salihin dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Berikut ini adalah poin-poin penting. 1. Modus Jessica membunuh Mirna tidak masuk akal. Dalam podcast bersama Dr. Richard Lee, Otto Hasibuan menegaskan bahwa modus Jessica membunuh Mirna itu lemah dan bisa dengan mudah dibantah. Bagaimana mungkin memutuskan berdasarkan, katanya, Jessica Wongso marah, sakit hati kepada Mirna karena dinasihati, jangan pacaran dengan orang bule. Bayangkan, gara-gara itu dia terbang dari Australia ke Jakarta untuk membunuh Mirna. Gak masuk akal. Modusnya tidak kuat, ungkap Otto Hasibuan. Pengacara 64 tahun itu menyayangkan gara-gara persoalan tersebut, jaksa menarik kesimpulan bahwa motif Jessica Wongso menyeberangi lautan demi bertemu Mirna Salihin adalah untuk balas dendam lantaran sakit hati dinasihati. Padahal, tujuan awal kedua rekan lama itu berjumpa adalah untuk reunian. Selain itu, tidak ada motif lain yang dapat mendukung dakwaan Jessica sebagai pembunuh. 2. Jessica tidak pernah mendatangi TKP 3 hari sebelumnya. Kasus kopi sianida, 7 hal yang bikin Otto Hasibuan yakin Jessica Wongso tak bunuh Mirna Salihin. Ivis Live. Hal yang memberatkan Jessica Wongso menurut Otto Hasibuan adalah pernyataan Wamenkumham Edward Umar Sarip Hiraj yang mengatakan bahwa kliennya datang ke Cafe Olivier 3 hari sebelum kejadian. Edward yang akrab disapa Profesor Edi menduga Jessica datang untuk memotret lokasi 3 hari sebelum kejadian. Berdasarkan studi kejahatan, ada istilah pelaku ingin memotret lokasi terlebih dulu sebelum melancarkan aksinya. Namun, pengacara kondang itu dengan tegas menampik hal tersebut. CCTV yang memperlihatkan Jessica datang 3 hari sebelumnya. Tidak ada. Fakta itu tidak ada, bantahnya. Meski Profesor Edi ngeyel bahwa Jessica sudah mengetahui titik-titik buta CCTV, fakta empiris bahwa tidak ada satupun rekaman CCTV yang memperlihatkan Jessica datang 3 hari sebelumnya di Cafe Olivier menjadi kantor penting. Lantas, bagaimana bisa dikatakan sebagai pembunuh berencana jika Jessica sendiri tidak memahami lokasi melakukan aksinya? 3. Cafe Olivier ramai pengunjung. Otto Hasibuan paparkan 7 poin tak mungkin Jessica melakukan pembunuhan berencana. Pada rekaman CCTV terlihat Jessica Wongso mendatangi Cafe Olivier di hari kejadian 6 Januari 2016. Saat itu pengunjung tampak padat merayap. Apalagi dia datang pada sore, cahaya masih terang, situasi kafe terlihat jelas dalam rekaman tersebut. Otto mengungkapkan kebingungannya melihat TKP yang seramai dan seterang itu kenapa bisa dianggap sebagai lokasi pembunuhan oleh polisi. Bagaimana bisa pembunuhan dilakukan di tempat yang terang benderang, di tempat orang ramai, di tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya, papar Otto Hasibuan.
Mirna Salihin memang mengalami gejala keracunan setelah menegak es kopi Vietnam yang dipesankan oleh Jessica Wongso. Tapi bukan berarti Jessica adalah pembunuhnya, begitu keyakinan Otto. Pasalnya, tidak ada bukti konkret Jessica Wongso yang memasukkan racun cyanida ke dalam gelas. Hanya karena tote bag Jessica tanpa sengaja menghalangi pandangan CCTV, timbul spekulasi bahwa dia telah memasukkan racun cyanida di tengah kondisi kafe yang ramai pengunjung pada kala itu. 4. Hani yang menyarankan tempat. Menurut pengakuan Otto, Jessica tidak tahu menahu soal kafe Olivier. Bahkan kliennya itu menyebut dia datang untuk acara reunian ke sana diantar sang ayah, karena tidak tahu pasti di mana letaknya. Jessica itu sudah lama tidak di Jakarta. Bahasa Indonesia saja tidak fasih, kata Otto. Kemudian, karena tidak paham tentang Jakarta, kliennya itu menanyakan referensi tempat kepada Hani untuk reunian. Hani pun menawarkan dua pilihan, public market atau Cafe Olivier. Kemudian Jessica melihat dong, mana yang bagus. Pilihkan Olivier, dari sini aja udah nggak terbukti kan, imbu Otto. Otto Hasibuan menegaskan bukan Jessica yang kali pertama mengusulkan Cafe Olivier, melainkan Hani, sahabat Jessica dan Mirna yang lain. Jessica hanya memilih satu di antara dua opsi yang telah Hani rekomendasikan. Bahkan bukti percakapan kedua rekan ngopi itu berdiskusi seputar tempat reunian masih ada, tetapi lagi-lagi hakim tutup mata. 5. Mirna minta dipesankan kopi Vietnam. Jessica Wongso tak mau nonton film dokumenter High School Otto Hasibuan, dia sampai harus bersemedi Netflix. Jessica Wongso datang terlebih dahulu di Cafe Olivier dibandingkan Hani serta Mirna Salihin. Menurut Jessica, lebih baik datang lebih awal daripada terlambat jika sudah janjian. Setelah dia datang, dia chatting lagi, "Kamu mau minum apa?" Mirna membalas, "Ingin kopi Vietnam," ungkap Otto Hasibuan. Jessica lantas memesankan kopi Vietnam sesuai permintaan Mirna. Tidak ada bukti bahwa kliennya memanipulasi pesanan dengan sengaja. Otto Hasibuan menyebut bahwa Jessica hanya mengikuti apa kata Mirna Salihin yang ingin kopi Vietnam. Jika memang pembunuhan ini direncanakan, bisa saja Jessica Wongso memesan menu lain tanpa bertanya terlebih dahulu kepada Mirna Salihin. 6. Jessica membeli oleh-oleh. Otto Hasibuan menceritakan bahwa Mirna Salihin dan Hani terlambat datang, sehingga Jessica mengunjungi toko body shop yang tak jauh dari Cafe Olivier untuk membeli buah tangan. Tentunya dibelinya 3, karena 3 orang temennya akan datang. Karena beli 3 otomatis bungkusnya satu-satu dong, nggak langsung atau jadi satu, ujar Otto Hasibuan. Namun banyak saksi ahli yang mempermasalahkan hal tersebut. Pasalnya, 3 bungkus buah tangan itu menyulitkan pemantauan CCTV lantaran menutupi gelas Mirna, kopi Mirna Salihin. 7. Pelayanan Cafe Olivier. Karena Cafe Olivier sangat ramai, Jessica Wongso minta dicarikan tempat untuk 4 orang oleh pelayan Cafe Olivier yang bernama Cindy. Oleh pelayan tersebut, Jessica Wongso diarahkan ke meja sesuai permintaan. Otto Hasibuan menegaskan sekali lagi, bukan Jessica Wongso yang sengaja ingin duduk di tempat spesifik itu. Di sisi lain, Rangga adalah barista Cafe Olivier yang meracik kopi Vietnam Mirna. Pada saat membuat kopi, tidak ada andil Jessica di dalamnya, murni dilakukan seorang diri. Sedangkan Agus merupakan waiter Cafe Olivier yang pada saat itu mengantarkan pesanan ke meja Jessica. Namun yang dituduh meracuni Mirna Salihin hanyalah Jessica Wongso. Itulah 7 poin yang dipermasalahkan Otto Hasibuan dalam vonis Jessica Wongso. Ia kembali memaparkan poin-poin tersebut supaya masyarakat ingat bahwa kliennya tidak memiliki bukti langsung yang mengarah ke pembunuhan berencana. Dengan hal itu, seharusnya Jessica tidak bisa divonis penjara 20 tahun. Setelah membaca 7 poin yang dipaparkan oleh Otto Hasibuan itu, apakah Jessica Wongso membunuh Mirna Salihin? Atau justru makin memperkuat dugaan bahwa dia adalah psikopat jenius?